Oke, selamat malam teman-teman dan adik-adik semua. Saat ini di program atau segmen Wacana, Wawancara Bareng Purna Praja, episode ketiga, saya bersama dengan teman angkatan saya, sewaktu di IPDN, bersama dengan Heri Pratama, dan berkesempatan hari ini, malam ini untuk saya wawancarai. Mungkin yang pertama, dari Heri, dari Sokap, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan, Her. Baik, terima kasih Sokap Dean. Mungkin kita perlu memberikan informasi ya, kenapa kita panggil Sokap. Itu karena kita itu udah seperti saudara. Jadi kita biasa manggil itu Sokap, atau bisa lebih dikenal dengan saudara akrab. Baik, sebelumnya untuk penonton channel YouTube Bro Dean, saya Heri Pratama, SSTPMM. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Pariaman. Selanjutnya, saat ini saya berdinas di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mungkin itu perkenalan singkat. Sokap Dean. Oke, terima kasih Her. Jadi setelah dikenalkan tadi, di mana Sokap saya ini Heri sekarang bertugas di Pemprov, tepatnya di unit kerja mana, Her? Untuk saat ini di Samsat Padang Panjang. Oh, Samsat ya, Samsat. Ya. Ya. Berarti itu udah berapa lama di Samsat? Untuk di Samsat sendiri, saya kurang lebih sudah mau masuk 6 bulan. Ya. Oh, 6 bulan. Oh, iya. Berarti dari awal tahun mungkin ya, atau akhir tahun kemarin di Samsat ya? Tepatnya pas promosi pada tanggal 5 Januari 2024. 5 Januari, oh ya. Ya. Berarti kan kurang lebih masa kerja setelah lulus IPDN kurang lebih 4-5 tahun ya. Dari 2019 kita sudah sekitar 4-5 tahun. Kalau kemarin Her lulus IPDN, penempatan pertamanya kan balik ke provinsi. Betul. Ditugaskan di mana? Di Samsat juga atau di mana? Untuk pertama kita itu waktu lulus dari IPDN, saya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga, atau bisa dibilang kesempatan emas, bisa mendampingi orang nomor 1 di provinsi. Saya pada saat setelah lulus dari IPDN mendapatkan tawaran menjadi ajudan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada saat itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Irwan Praitno, Dean. Jadi langsung setelah lulus langsung mendampingi Pak Gubernur waktu itu ya? Kurang lebih berapa lama ya? Betul. Kurang lebih 2 tahun, Dean. 2 tahun ya? Berarti kurang lebih 2 tahun menjalani tugas sebagai ajudan, mendampingi pimpinan. Betul. Tentunya pada awal-awal masa ini, pastikan kita sudah dibekali di kampus, gimana kita pembinaannya sudah dari pengasuh maupun dari senior yang diajarkan itu. Kaitan dengan 2 tahun masa kerja ini, Her, di awal-awal kita bekerja, kira-kira ada suka dukanya nggak? Pasti ada lah suka duka. Kalau sukanya dulu lah, secara umum gambarannya. Kalau suka, kalau kita sebagai ajudan, yang pertama kita bisa berkenalan atau berinteraksi dengan berbagai macam latar belakang, baik itu dari Pemda sendiri, dari instansi vertikal, dari TNI Polri, dan juga seperti dari BUMD. Kita juga memiliki teman-teman yang banyak, Adian, sehingga kita untuk melakukan suatu giat-giat itu kita pasti berkoordinasi. Iya. Jadi dengan begitu membuka relasi lagi. Jadi
udah nggak sesama Purna Praja atau lulusan IPDN, bahkan sampai ke rekan-rekan atau teman-teman di instansi vertikal tadi, di TNI Polri juga. Nah, terus kalau dukanya sendiri, secara umum lah gambar. Mungkin ini sih lebih ke gambaran umum ajudan ya. Iya. Itu pasti yang pertama itu waktu. Betul-betul. Saya pernah waktu naik piket atau bisa dikatakan sedang mendampingi Bapak Gubernur, itu saya malah lebih sering ke Jakarta daripada ke rumah sendiri. Rumah saya di Pariaman, Dian. Pariaman, iya. Jadi saya lebih sering ke Jakarta daripada ke rumah di Pariaman. Berarti lumayan sering jauh dengan keluarga ya? Iya, betul. Berarti bisa jadi memang harus 1 kali 24 jam mendampingi pimpinan. Betul, standby 24 jam. Ya. Oh iya. Memang itu gambaran umumnya lah. Ketika menjadi ajudan, kurang lebih rata-rata sama. Selanjutnya mungkin yang ingin saya bahas mengenai pendidikan kita di IPDN. Kan dimana kita masuk pada tahun 2015, kita tes seleksi dan bisa masuk. Kalau kau sendiri, halo? Halo, jelas kan? Punya sinyal. Ya. Ini karena ini kan ada padaman bergilir. Oh iya. Jaringannya kurang stabil gitu. Oke, Den. Kemarin pas IPDN, masuk IPDN, kalau kau sendiri memang pingin masuk IPDN atau sebelumnya ingin masuk ke mana? Kalau dulu saya itu pilihannya 2, akpol atau enggak IPDN. Tapi pas SMA saya juga masuk sebagai mahasiswa undangan atau mahasiswa SNMPTN di Universitas Andalas. Jurusan hubungan internasional dia. Oh, berarti sempat kuliah ya? Kita sempat kuliah karena pas angkatan kita itu kan pendaftaran di PDN sekitar bulan Oktober. Iya. Udah mau akhir tahun. Nah, bulan Oktober jadi saya sempat kuliah sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan. Berarti selama menjalani kuliah itu bisa dibilang persiapan juga ya, sambil persiapan juga ya, persiapan masuk betul. kedinasan PDN. Betul. Berarti pertama kali daftar langsung masuk ya kemarin? Alhamdulillah pertama kali daftar IPDN langsung diterima. Ya, mungkin kasusnya sama kayak kita berdua. Saya juga kemarin pas mau masuk IPDN, memang fokusnya hanya IPDN saja. Tetapi waktu itu karena memang pada tahun kita kan perubahan sistem pendaftarannya mungkin agak lebih berbeda, makanya diundurkan sampai bulan Oktober waktu itu. Saya juga kemarin sempat kuliah di Universitas Samratulangi Manado. Jurusannya pemerintahan. Divisi. Jadi itu memang paginya itu kuliah, siang tes di BKN. Jadi habis kuliah langsung ke BKN untuk ikut tesnya. Saya pasti ingat itu. Jadi ya memang perjuangan lah. Tapi kalau sebelumnya memang sambil menunggu karena agak lama juga itu pendaftarannya dibuka, saya disuruh lah sama orang tua, coba daftar polisi. Saya tes lah daftar akpol waktu itu sambil mengetikkan mirip-mirip tesnya. Dan di situ ketahuan lah saya kurangnya di mana. Ternyata di pull up. Memang pull up waktu itu kosong. Jadi otomatis gugur. Dari situ memang langsung lebih giat lagi latihan fisik. Dan itu puji Tuhan langsung bisa masuk pas Pantuir kemarin. Sama juga sekali tes, puji Tuhan bisa masuk. Kita ketemu ya, Dan ya. Kita ketemu bersama-sama.
Kalau kemarin pendaftaran Sumatera Barat itu kalau ongkos tiket berangkat Pantuir itu masing-masing atau ditanggung Pemda? Masing-masing Dan. Oh, masing-masing. Soalnya banyak juga yang Iya, masing-masing. banyak yang tanya ke saya kan di komen YouTube atau di TikTok. Mm-mm. Ada yang nanya kalau Pantuir tuh soalnya ada Pemda yang dibayari Iya, iya. membayari tiket berangkat maupun yang gugur dibayari. Kalau di Sumbar enggak ya? Enggak, itu mungkin sih lebih ke penganggaran dari masing-masing Iya ya. Pemdanya. Oh ya, Iya. mungkin dianggarkan ya. Dianggarkan Iya. oleh BKD mungkin waktu itu. Iya, betul. Nah, terus setelah masukkan kurang lebih 4 tahun pendidikan, kira-kira lah secara umum gambaran sama kayak tadi suka dukanya. Dari duka lah dulu, Kalau dari duka lah secara umum gitu. kalau duka mungkin sih eh sedikit sih Dan. Homesick atau Nah, ya salah satunya homesick. Rutinitas kita terbatas, maksud di sini terbatas. Kita semua dari bangun pagi sampai tidur sudah terjadwal. Dan kita tidak bisa keluar kesatriaan seenaknya saja. Iya, betul. Kita ada pesiar, ada IBL namanya. Terus mungkin itu sih yang lebih ke dukanya. Dukanya. Sama kita nggak bisa ini juga kan, nggak bisa buka Instagram waktu zaman itu kan. Oh iya. Nggak bisa pegang HP Android. HP Android, iya. Soalnya kan sekarang kalau nggak salah udah bisa kayaknya. HP kamera udah bisa sejak COVID kan kalau nggak salah. Iya. Nah, terus untuk sukanya lah. Sukanya selama 4 tahun di IPDN apa kira-kira? Sukanya mungkin saya pernah sih mendapatkan amanah sebagai Manggalapati atau lebih dikenal dengan Gubernur Praja. Jadi salah satu pengalaman yang sangat berharga yang bisa membentuk dan membawa saya sampai di posisi saat sekarang ini dan di mana bisa mengenal dan dikenal oleh orang banyak. Betul. Kita bisa mengimplementasikan kepemimpinan kepada sesama tingkat dan tingkat di bawahnya dia. Begitu dia. Betul. Oh ya. Memang saya lupa mention tadi di awal bahwa Heri merupakan pimpinan tertinggi di kampus IPDN pada waktu itu, di mana sebagai seorang gubernur praja atau Manggalapati. Kalau sekarang sebutannya mungkin masih tetap gubernur praja ya, atau udah kembali ke Manggalapati kan? Kayaknya udah kembali. Masih Manggalapati, masih Manggalapati ya sebutannya. Masih Manggalapati. Berarti itu kurang lebih setahun ya, Her? Menjabat setahun menjabat sebagai gubernur praja, dan tentu merupakan suatu kebanggaan sama kayak kau bilang tadi, Her, di mana bisa dikenal satu angkatan, di mana satu angkatan kita kurang lebih 800 ya, 700 sampai 800 orang. Iya. Dan diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin di antara kita semua. Dan mungkin dari pengalaman itu sangat berguna ya memang ketika lulus dan bekerja saat ini ya. Sangat berguna. Kalau di kampus kita kan berbagai macam, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, beragam. Iya betul. Terus kita harus bisa bagaimana berhadapan dengan teman kita dari Papua, teman-teman kita dari Jawa. Kita harus membeda-bedakan untuk bersikapnya, Dan. Betul, karena masing-masing teman-teman kita punya watak dan karakter masing-masing yang terbentuk dari daerah masing-masing tentunya. Betul. Selanjutnya, Her, mungkin bergeser sedikit dari masa pendidikan 4 tahun. Kan sekarang ini masih sementara seleksi kedinasan, sekolah kedinasan, khususnya IPDN. Mungkin kan perbedaan seleksi itu pada waktu kita dulu sampai dengan sekarang mungkin ada berbeda. Kalau kemarin kalau nggak salah kita itu memang kalau mau daftar IPDN langsung ke IPDN. Tapi kalau sekarang harus melalui BKN dulu.
di mana BKN memfasilitasi kita harus melalui BKN dan pilih salah satu. Kalau kemarin kan kita bisa ikut IPDN, ikut sekolah kedinasan yang lain, kalau sekarang udah nggak bisa lagi kan. Nah, Betul, betul. menurut pandangan kau Her, bagaimana perbedaan ini yang terjadi ini, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, di mana di dalamnya ada BKN, perbedaan tes zaman dulu, waktu kita sama tes yang sekarang, itu gimana? Kalau menurut hemat saya sih sebenarnya tepat, dan biar calon raja, calon taruna itu fokus pada Betul. suatu tujuan. Tujuan, iya benar. Takutnya nanti kan kita misalnya masuk PDN, diterima, tahu-taunya kita nggak suka. Betul, betul. Kita coba daftar di sekolah kedinasan misalnya STTD. Otomatis kuota yang di PDN kita menghambat rekan-rekan kita yang potensi yang mau benar-benar masuk ke PDN. Iya, benar. Saya sangat setuju dengan sistem saat sekarang ini, Dan. Jadi terfokus kepada satu tujuan. Nah, terus juga memang yang terjadi saat ini, jadi yang ingin mendaftar memang sudah harus mempersiapkan matang pada satu tujuan seperti kau bilang tadi. Kalau saya kemarin Her, memang yang sudah niat masuk IPDN, kalau awal mengenal IPDN itu pada saat SMP, mungkin pada masa-masa kelam waktu itu. Tapi ketika sudah diniatkan, itu pada saat kelas 2 SMA. Memang tujuannya sudah IPDN ini. Masuk IPDN, persiapan. Kalau kau sendiri Her, sejak kapan kira-kira? Memang terfokus IPDN. Kalau boleh cerita nih, Dan, kenapa saya masuk IPDN ya? Siap. Pada saat saya SD, saya itu sering main ke kantor orang tua, kantor ibu saya. Ibu saya di kantor camat, posisinya sebagai staf, golongan 2. Nah, jadi pada saat itu di kantor camat kan banyak tuh purna-purna IPDN. Oh iya. Ada camat, ada kasih. Terus saya tertarik. Wah, muda udah berjabatan. Iya. Masih SD? Iya, SD. Iya. Pikiran kan. Camatnya dari STPDN, IPDN, kasihnya juga muda-muda udah berjabatan. Iya. Terus juga ini ke ini sadarkan bisa nggak ya seperti senior yang ada di kantor camat itu kan terlontar dari mulut mereka, mungkin doa juga deh. Iya benar. Seperti saya kata senior kita itu, alhamdulillah berkat doa, berkat kegigihan, tekad, akhirnya saya coba PDN. Dan saya juga ingin merubah mindset. Maksudnya orang tua saya itu kan hanya golongan rendah kan, hanya masuk ke jalur SMA. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke level S2. Saya setidaknya bisa mengalahkan orang tua saya. Gitu Dan. Pas saya ingin melebihi orang tua saya. Betul. Jadi tentunya orang tua pasti sangat bangga ya Her, dimana melihat putra bisa melewati entah itu tingkat pendidikan dari orang tua. Tentu rasa bangga dan mungkin Her, ketika melaksanakan pendidikan kemarin kan agak bergeser lagi kita setelah kita lulus IPDN. Tadi kan sudah kau ceritakan tentang 2 tahun mendampingi pimpinan Pak Gubernur, dan setelah itu apakah masih di provinsi atau sudah ke Pemkot atau kemana? Habis saya dari ajudan itu kan karena gubernur sebelumnya itu sudah habis masa periodenya. Iya. Habis itu saya geser ke kantor, ke biro umum sekitar beberapa bulan, berubah nomenklatur tim di bagian protokol. Habis itu sekitar 2 bulan saya
mutasi ke Badan Pendapatan Daerah, Dan. Oh, sempat di Badan Pendapatan Daerah ya. Wah, Badan Pendapatan, Dan. Seperti UPTD-nya gitu. Oh, di UPTD-nya ya. Oh iya iya. Ya, kalau Eh Samsat itu di bawah provinsi. tetap di provinsi. Berarti nggak ke Pemkot ya, Her? Udah nggak ke Pemkot atau ke Bukan, bukan, Pemkap? bukan, bukan, Oh iya iya. bukan. Ah, eh, for your information juga kepada teman-teman adik-adik bahwa Heri sokap saya ini merupakan eh, eselon 4 termuda saat ini di Provinsi Sumatera Barat. Ya, betul kan, Her? Alhamdulillah, Dan. Ya. Semenjak TMT 5 Januari tadi ya, 5 Januari Ya, 2024 ya. betul, Ah, betul. jadi merupakan suatu kebanggaan tentunya. Memang kalau bisa dibilang lulusan IPDN ini banyak mencetak beberapa apa ya? Rekor, bisa juga dibilang rekor. Ada juga camat termuda, lurah termuda, eselon 4 termuda. Sama juga dengan satu kontingen saya, Frey kemarin, Frey. Iya, Pre. Dia kan sudah jadi lurah. Dari PLT mungkin Iya. sekarang kayaknya sudah definitif. Bahkan kemarin itu dia sempat juara 3 nasional lurah se-Indonesia. Indonesia, betul. Jadi banyak lah. Memang tidak bisa dipandang sebelah mata alma mater kita ini, ya kan, Der? Betul betul. Jadi selama kurang lebih 6 bulan di Samsat, pastikan ada perbedaannya nih dengan tempat kerja yang dulu-dulu. Kira-kira kesulitan apa yang paling dirasakan saat di 6 bulan di tempat baru ini? Apalagi sudah memegang jabatan eselon 4. Mungkin kalau kesulitan yang berarti nggak terlalu ada ya, Dan. Karena dulu saya melayan pimpinan, fokus ke satu orang. Kalau saat sekarang saya melayani banyak orang, lebih ke masyarakat. Mungkin kita juga dulu pernah melaksanakan yang namanya praktik lapangan, Sitarda. Kita juga ada berbaur dengan masyarakat, dan jadi di kampus di kesatriaan kita juga diajarkan bagaimana kita melayani masyarakat, bagaimana bersikap, bertindak. Jadi inilah labornya kita implementasikan di dunia kerja. Alhamdulillah bisa kita lalui dan sejauh ini. Kalau untuk rekan-rekan kerja yang di Samsat pastikan banyak yang lebih tua dari kita. Itu gimana, Her? Kalau sebenarnya kita bagaimana memposisikan diri, dan kalau di kita itu kan ada istilahnya kato yang ampe. Bagaimana kita bersikap, ada kata mendaki, kata melereng, kata menurun, kata itu kita harus bisa menyesuaikan dengan. Iya benar. Terus kalau mungkin kan sudah dijawab tadi juga tantangan dukanya di kurang lebih 6 bulan. Kalau sukanya sendiri selama 6 bulan ini apa kira-kira, Her? Sukanya? Kalau sukanya mungkin karena kita. Apakah waktu pelayanannya udah nggak sepadat dulu atau sama saja waktu pelayanannya? Rata-rata sama, nggak ada perbedaan, dan dari bulan ke bulan itu rata-rata sama lah. Karena kita sebagai pelayan, ya kita sangat antusias, sangat senang untuk melayani masyarakat. Apalagi masyarakat itu yang dibayarkan itu untuk pembangunan. Betul. Provinsi Sumatera Barat. Betul. Tadi kan kalau sudah menyindir tentang praktek lapangan, di mana kita praktek sudah ada bekal lah. Sewaktu kita praja, bagaimana kita langsung melayani masyarakat. Jadi kita sudah ada bekal dari situ. Bagaimana kita bisa berbaur dengan masyarakat di sana. Nah, kurang lebih kan kita 4 tahun di IPDN ada melaksanakan 4 kali praktek lapangan. PL1, PL2, PL3, dan
Lasitarda atau BKP? Lasitarda. Ah. Terus di antara 4 tahun praktek lapangan kira-kira ada yang paling berkesan lah, yang membekas, kira-kira PL berapa tuh? Atau Lasitarda atau kapan? Kalau praktek lapangan mungkin yang kebetulan saya tingkat 2, Madya itu di regional Sulsel dan Oh iya. kami Lastardanya ke Nunukan. Oh iya ya, di perbatasan ya. Di perbatasan. Di Kaltara. Itu untuk ke sana kita naik kapal. 3 hari dan 3 hari naik kapalnya? Iya. 3 hari. 3 hari naik kapal. Dari Makassar langsung ke, berarti itu muter ya? Muter Pulau Kalimantan ya? Nunukan. Langsung ke Nunukan ya? Iya. Transit di apa dulu kan, di Suteng kalau nggak salah. Itu berarti cuma tingkat 2 Her kemarin? Atau dengan, kan ada tingkat 3 juga kan kemarin di Sulsel? Kebetulan lokusnya sama, cuman pembagian ininya kecamatan. Oh, di beda kecamatan ya, tapi lokus utamanya tetap sama ya, di Nunukan juga ya? Sama, di Kabupaten Nunukan. Oh. Itu yang paling membekas ya, di waktu PL2 memang paling pengalaman pergi ke perbatasan Indonesia ya? Iya, betul. Kalau masyarakat di sana gimana, Ir? Ketika kalian datang sebagai apa? Sebagai peserta didik mau apa, KKN lah istilahnya, praktik lapangan KKN di sana. Itu gimana masyarakat di sana? Ya. Sangat antusias dan sangat tertarik lah menyambut kita. Kita juga bisa sharing kan apa yang kita dapatkan di kuliah, di kesatriaan. Itu kebetulan saya magang di kelurahan. Oh, langsung di kelurahan ya waktu itu ya? Kita mulai gimana pembukuan, pengoperasian kayak Word, Excel, dan PowerPoint, lebih ke berbasis IT, bikin media sosialnya seperti Instagram, Facebook. Itu inovasi-inovasi yang kita hadirkan di kelurahan pulau terluar Indonesia waktu itu, Dan. Oh iya. Berarti memang PL2 yang paling membekas ya. Kalau saya juga kemarin PL2 sama PL3 sih. Kalau PL2 memang PL2 dan PL3 itu sama juga, saya di perbatasan Kalau PL2 saya di perbatasan dengan Timur Leste. Karena kan saya regional NTB. Ininya di PL-nya di NTT. Perbatasan dengan Timur Leste. PL3-nya itu di Papua. Di Kabupaten Asmat. Itu sebenarnya ada dibagi untuk apa, tingkat 3-nya, Nindianya ada yang 25 orang ke Kabupaten Asmat, sisanya Nindya ke perbatasan Merauke. Tapi saya kemarin nggak dapat di Merauke, saya dapatnya di Asmat. Iya, di Asmat. Ya, yang pokoknya berkesan juga itu yang di Asmat itu, gimana Asmat tuh memang disebutnya tanah lumpur, jadi mereka tuh nggak ada memang tanah datar, memang tanahnya berlumpur semua. Jalan utamanya itu hanya kayak semen gitu. Jadi untungnya di sana banyak purna yang bantu juga, purna di Asmat yang memang welcome lah kepada kami Praja waktu itu. Dan ya memang banyak cerita kalau waktu PL. Waktu itu memang di Asmat kami bangun rumah. Kalau di Nunukan kemarin gimana? Ada bangun rumah atau renovasi rumah? Ada kita bangun Rutilahu di Nunukan ya. Itu dari renov atau memang bangun dari awal? Bangun dari awal juga ya. Oh ya, berarti sama juga kita. Memang rata-rata kalau di Asmat kemarin itu ini rumahnya kayu semua, bahkan rumah bupati dari kayu. Di sana agak sulit kalau bangun rumah dari beton, dari semen beton, itu agak susah. Iya, selain materialnya susah, kondisi tanahnya juga tidak memungkinkan buat pakai beton atau semen. Jadi memang kayu semua, bahkan rumah bupati pun semen waktu itu. Betul. Nah,
kan kita sudah bahas tentang apa pengalaman kita di PL, bagaimana kita Kemudian berinteraksi, ini Dian, ya? satu lagi Lasitarda Dian, Oh iya, ya. berkesan juga itu. Lasitarda kan kemarin kalau kau apa ya, banyak itu juga ya, banyak dapat relasi ya dengan teman-teman dari Alhamdulillah. dari Akmil, Akpol. Itu gimana Dari ceritanya, Ir? Akpol, itu sangat berguna dan untuk di dunia lapangan setidaknya kita sudah ada perkenalan awal, baik itu dari matra AD, AL, AU maupun dari kepolisian. Contohnya sekarang kan saya di Pemprov itu rekan-rekan Akpol ada beberapa yang penempatannya di Sumbar. Karena kita Lastarda hubungannya sangat intens, sampai sekarang ke daerah sangat harmonis. Betul. Saling membantu dan itu yang berkesan bagi saya. Kemarin satu kelompok di Lasitarda ketemu lagi nggak di Sumbar? Kebetulan di Satlak saya Satlak Macan ada yang satu orang. Ada ketemu juga di Sumbar ya? Penempatan di Sumbar. Ketemu di Sumbar. Malahan ya kayak seperti sokap lah kita. Iya betul. Karena memang keeratan hubungannya juga terbentuk saat Lasitarda itu. Iya. Iya betul. Nah pas ini bahas juga tentang matra atau sama juga lah dengan sekolah kedinasan kita. Mungkin kalau kau dengar atau bisa lihat juga di sosial media, Her, saat ini lagi apa ya? Bukan lagi viral juga sih, di mana yang sekolah kedinasan kemarin di salah satu sekolah kedinasan ada terjadi kasus dan apa ya? Bahkan sampai diberikan entah itu punishment atau sejenisnya dari kementerian terkait bahwa status taruna dari sekolah kedinasan tersebut dicabut, diganti dengan status mahasiswa. Begitu juga dengan pakaian PDH-nya, di mana diganti dengan pakaian putih kalau nggak salah dengan pakaian batik. Nah, kalau pandanganmu, Her, gimana itu tentang pola yang dirubah atau kebijakan dari kementerian tersebut? Pandanganmu gimana, Her? Kalau saya sih melihatnya pakaian itu nggak mempengaruhi sih, dan sebenarnya lebih ke penanamannya. Seperti kita kan senioritas di IPDN juga ada, tergantung bagaimana pembawaan masing-masing serta kontrol dari pengasuhan. Kalau saya itu sih bisa dikatakan bukan solusi sih, dan dengan mengganti status, mengganti seragam itu bukan solusi sih. Lebih bagus kita penanaman ke peserta didik, atau tepatnya di penanaman awal. Kita kan ada namanya psikologi. Betul. Bisa kita lihat kira-kira mana calon peserta didik yang akan atau berpotensi menjadi biang permasalahan nantinya, Dan. Betul. Lebih ke seleksinya diperketat, Dan, begitu. Oh ya, mungkin salah satu juga itu diseleksi ya, seleksi di mana lebih diperketat, entah itu di tes psikologi atau ditambah-tambah persyaratannya lagi, supaya ketika masuk memang di sekolah kedinasan sudah tersaring. Iya, betul. Nah, supaya jangan ada lagi terjadi hal-hal senioritas yang bisa dikatakan sudah di luar nalar lah. Kebablasan, ya. Memang nggak bisa dipungkiri semua sekolah kedinasan pasti ada senioritas. Bahkan di SMA pun, entah itu SMA Taruna, SMA yang boarding school, pasti ada senioritas. Boarding school rata-rata. Ya. Bahkan di pesantren sendiri. Pesantren juga ya. Juga ada perpeloncoan itu kan. Bahkan di universitas juga. Universitas kan ada, pasti itu ada. Tapi tinggal bagaimana porsinya, polanya diubah menjadi yang lebih humanis, lebih bisa masuk akal lah istilahnya. Senioritas itu, supaya nggak bisa kita itu
nggak lagi terjadi yang kayak ini. Membina bukan, ya intinya dia kita tuh membina bukan membinasakan lah. Betul betul. Dibina, jangan sampai membinasakan, bukan hanya merugikan diri sendiri, bahkan merugikan lembaga. Kan dengan begitu Betul, juga, kasihan jadinya. iya, banyak juga teman-teman kita yang sekolah kedinasan sudah bisa dikatakan tanda kutip sudah rusak pandangannya dengan orang-orang atau masyarakat di luar. Dikiranya semua sekolah kedinasan begitu semua. Padahal kan nyatanya tidak. Semua sekolah kedinasan tiap tahun berbenah. Bagaimana mereka berbenah dari seleksi penerimaan sampai pada saat pola pendidikan. Kalau kita kan kemarin Jarlatsu kan kita. Jajaran pelatihan pengasuhan. Pengasuhan. Nah, kalau dari tiga ini Her, Jarlatsu, kira-kira yang paling apa ya, yang paling paling bikin bosan atau bikin lelah kira-kira apa Her? Pengajaran pelatihan pengasuhan. Mungkin sih pengasuhan sih. Yang saya bilang di awal tadi kan, Iya. kita diatur ya. demikian rupa. Kita jam untuk snack aja kita diatur. Betul. Jam berapa kita snack diatur. Iya. Jam berapa kita tidur diatur kan. Semua. Tapi juga memang manfaatnya luar biasa ya kan. Pas pengasuhan itu juga memang kalau bagi teman-teman kita dengan Heri juga yang muslim, memang diwajibkan sholat 5 waktu. Memang sudah disediakan waktunya, sudah diarahkan oleh pengasuh, harus ke masjid kalau nggak salah. Sholat 5 waktu. Kan biasanya mungkin ada yang cuma di sholat 5 waktu di rumah atau di mana kan. Nah sekarang diwajibkan di masjid. Seperti itu. Memang membantu sekali sebenarnya, meskipun kita sendiri ya memang bisa dikatakan harus ekstra lah, mengubah pola yang dulu kita SMA nggak bisa diatur mungkin atau apa, harus menyesuaikan dengan jam-jam yang di pengasuhan seperti itu. Mungkin terakhir Her, kita mau bahas mungkin tentang ASN Gen Z atau ASN muda saat ini. Kan sekarang juga Heri di Samsat pasti juga ada kan PNS muda yang mungkin masih CPNS yang baru mengenal atau baru masuk di dunia PNS. Bagaimana tanggapan Heri sendiri tentang PNS muda zaman sekarang? Gen Z lah. Karena bisa diketahui juga Gen Z saat ini polanya juga sudah berbeda dengan PNS zaman dulu. Di mana PNS Gen Z kita ini bisa dikatakan nilai plusnya adalah mampu menguasai teknologi lebih. Kira-kira pandanganmu untuk PNS muda gimana? Atau ASN muda? Ya, kalau di Samsat mungkin saya sih paling muda Dan. Oh, di Samsat paling muda sendiri. Oh iya. Kalau untuk Gen Z mungkin kelebihannya kita itu bisa berbagai macam pekerjaan. Contohnya kita bisa mengoperasikan Word, Excel, PowerPoint itu biasa. Kita juga bisa bikin edit gambar di Canva misalnya, di Photoshop dan sebagainya. Kita juga melek terhadap informasi. Iya, kita juga cepat akan digital. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya transformasi digital. Transformasi digital, iya. Iya, seperti surat menyurat itu sudah menggunakan Sri Kandi, kinerja dan kinerja, iya betul. Kan sudah by system semua Dan. Betul. Kelebihan kita itu dari rekan-rekan Gen Z. Sebenarnya ini potensi Dan, dikolaborasikan dengan PNS senior. Kita sebagai PNS muda, kita tidak boleh menganggap pegawai yang tua itu beban. Kita harus bisa mengambil pembelajaran ilmu mereka, karena guru yang sangat berharga itu kan pengalaman. Kita betul. Pengalaman mereka, kita kolaborasikan dengan apa yang kita dapatkan pada saat sekarang ini. Karena ada beberapa prinsip yang harus kita bisa sesuaikan dengan mereka. Dan betul.
Berkaitan juga dengan ASN-ASN muda yang saat ini bekerja, mungkin kan kalau sekarang seleksi CPNS mungkin belum dibuka ya. Baru seleksi CPNS mungkin yang jalur kita, yang jalur sekolah kedinasan. Kalau nggak salah ya waktu 2 tahun lalu atau tahun lalu ya, banyak PNS-PNS muda atau CPNS-CPNS muda yang sudah lulus tapi resign. Sendiri. Mereka resign mengundurkan diri. Itu memang jumlahnya cukup banyak juga, Her. Kemarin saya lihat itu memang rata-rata di pemerintahan pusat. Menurutmu, Her, apa kira-kira faktor utama yang menyebabkan PNS-PNS muda ini mundur atau resign kira-kira? Kalau berdasarkan yang saya lihat dan yang saya dengar dari rekan-rekan, ada juga tuh di Pemprov. Yang pertama itu masalah ini finansial ya. Finansial, ya, penghasilan ya, Karena ya. mereka biasa di swasta dengan gaji sekian, kerja sekian, mereka salary-nya sekian. Betul. Terus dibandingkan dengan PNS golongan 3A misalnya, masa kerja 0 tahun. 0 tahun. Dan itu pun 80%. Masih apa ya, betul. Tahun baru 100%. Mungkin mereka sudah mengalih-alihkan, sudah memperhitungkan, oh ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Kalau ya berdasarkan pengamatan dan pendengaran di lingkungan saya, begitu. Iya, berarti bisa dikatakan juga sebenarnya mereka pas saat mendaftar CPNS di formasi tertentu harusnya mereka memikirkan juga atau mencari info tentang gajinya atau penghasilannya, bukan? Iya. Terus juga mungkin kan ini ininya ya, selain penghasilan mungkin karena jarak atau tempat tinggal dengan tempat kerja mungkin jauh ya waktu itu. Jadi mungkin mereka berpikir makanya resign. Jadi ini Dian, gimana tadi? Kasihan yang ini kan, yang benar-benar sungguh-sungguh mau masuk ke dunia PNS, yang ingin merubah nasib, tetapi terkalahkan dengan kawan-kawan kita yang kurang mensyukuri kalau menurut saya, Dian. Betul. Memang PNS muda mungkin apa ya, mau bilang juga kurang bersyukur. Padahal kalau bisa dipikirkan terlebih dahulu, sehingga kita sudah tidak menghambat juga orang yang memang sungguh-sungguh menjadi sebagai PNS nanti. Betul. Terus terkait apa juga ya, PNS muda ini memang sama kayak kau bilang tadi, eselon 4 termuda, pegawai termuda di Samsat. Sama juga, Her, saya juga saat ini memang pegawai termuda di BKD. Kalau saya masih di BKD, masih di bidang kepegawaian. Memang salah satu kelebihan kita kan memang di bidang teknologi itu, di mana kita bisa mengoperasikan atau lebih melek teknologi. Dan memang betul juga yang kau bilang tadi, Her, di mana jangan menganggap senior-senior kita atau yang sudah berumur lebih dari kita itu sebagai beban, tapi bagaimana kita mengambil pengalaman-pengalaman mereka, kita integrasikan dengan kemampuan kita sebagai ASN muda yang melek teknologi. Mungkin paling terakhir, Her, motivasi bagi atau apa ya, tips and trick lah bagi yang mau masuk sekolah kedinasan atau yang mau jadi PNS atau ASN muda lewat jalur umum, formasi umum. Terakhir. Dan mungkin penekanannya sih sebelum masuk itu cek dulu. Cek di sini baik itu dari segi finansialnya, dari segi pengembangan karirnya. Betul, pengembangan karir juga ya penting. Passion kita itu di mana? Kalau misalnya hanya mengikuti orang tua, lebih baik pikir-pikir dulu. Iya, benar. Kata orang kan, siapa suruh masuk IPDN? Nanti menyesal. Kalau sekali melangkah, pantang balik kanan. Balik kanan, benar. Itu, jadi
buat adik-adik khususnya yang mau masuk ke IPDN itu silakan dipikirkan secara matang. Kalau bisa itu kemauan pribadi, bukan kehendak orang tua, Contoh, iya, benar. kehendak orang lain, bahkan kehendak pacar. Betul, betul. Apalagi naik pacar ya. Kan sekarang banyak tuh pacarnya nyuruh ini biar berseragam, gitu kan. Iya, iya, benar, benar, benar. Silakan dibuka. Sekarang kan sudah bisa dilihat dengan HP, kita bisa lihat. Ya, lebih mudah ya aksesnya. Lulusannya, ya lulusannya jadi apa, pendidikannya berapa lama, terus di PDN itu bayar atau enggak, itu. Betul, betul. Kalau saya bisa katakan, kalau IPDN saat sekarang untuk pendaftaran penerimaan itu sudah bebas dari yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Betul, betul. Karena kita sudah berbasis penerimaannya sudah terintegrasi dengan lembaga-lembaga seperti KPK. Betul, betul. Jadi sudah diawasi. Diawasi, ya. Jadi untuk yang misalnya ada yang menawarkan bisa masuk ke PDN bayar sekian-sekian, itu hoax. Jadi kalau ingin masuk ke PDN ya kemauan dan kemampuan kita sendiri. Nah, kalau kata orang kan setiap ada kemauan itu pasti ada jalan. Yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Betul, betul. Kalau kita berusaha secara maksimal, otomatis hasilnya juga akan maksimal. Seperti saya bisa dikatakan hanya anak seorang PNS golongan rendah dan bukan anak seorang pejabat, tapi alhamdulillah berkat usaha, doa, dan kegigihan saya bisa masuk ke IPDN, Dan. Jadi saya menghimbau kepada adik-adik yang ingin masuk ke IPDN, silahkan persiapkan diri rekan-rekan sekalian. Sekarang kan banyak tuh kita bisa akses di internet atau bisa juga beli bukunya dan juga bisa masuk ke bimbel. Iya. Ya. Bimbel-bimbel juga banyak pasti bukunya. Gimana? Bimbel-bimbel juga banyak. Nanti sebentar lagi sokap saya, Dan, sepertinya mau buka bimbel juga kayak bimbel gitu ya. Bimbel. Iya, mantap tuh, mantap. Mungkin salah satu sama ini, coba tanya ke mungkin kakak kelasnya ada yang lulus. Iya, benar itu. Atau sekolah yang lain. Itu sangat membantu. Mungkin itulah tips untuk dari saya. Kalau lebih lanjut bisa nanti hubungi media sosial saya, Dan. Oke, siap. Bikin kelas khusus, Dan, ya. Oke, siap. Bisa tuh, bisa. Memang saya juga kepikiran ke depan mungkin sambil nge-YouTube nih kan banyak juga yang nanya-nanya kan, mungkin bisa buka kelas khusus kah atau bisa buka bimbel khusus. Iya. Memang kalau saya pribadi memang ada kepikiran ke situ, tapi mungkin ada beberapa pertimbangan yang memang harus matang lah supaya jangan sampai bimbel yang nantinya dibuka dikatain abal-abal begitu kan. Jangan sampai gitu kan jadinya. Nggak maksimal ya, Dan. Iya, nggak maksimal. Nanti bahaya juga tuh kalau nggak maksimal, nanti kan banyak juga komplain dari masyarakat. Sampai-sampai juga bisa ke bawah institusi kita, IPDN. Karena mereka tahu kan lulusan IPDN. Jadi mesti pikir matang-matang lah sebelum mau ambil langkah itu. Iya, betul. Bisa itu, Dan. Iya, nanti mungkin prospek ke depan itulah. Yang paling terakhir sekali. Kira-kira di antara beberapa seleksi tes IPDN ini atau sekolah kedinasan tes yang paling sulit menurutmu apa? Atau yang paling susah? Yang pertama, Dan. Ya? SKD. Oh, SKD ya. CAT. Kalau kita SKD, kalau sekarang namanya TKD ya. Iya. Kalau itu sangat banyak menggugurkan orang. Betul. Apalagi pada saat itu kan kita ujian, habis ujian hasilnya udah kelihatan di depan di layar TV BKD itu. Bahkan sementara belum selesai ya, maksudnya sementara kita ngisi kan, langsung ada jawaban di luar. Udah kelihatan. Ya, udah kelihatan tuh skor kita berapa. Kalau kita ganti jawabannya, keganti lagi skornya kan, menyesuaikan lagi. Iya, betul. Iya, benar. Betul. Itu yang mungkin itu salah satu transformasi di IPDN yang dihasilkannya juga kita tahu sekarang kan adik-adik kita itu sudah bisa dikatakan
cikal bakal SN-SN muda yang punya kompetensi, insya Allah akan mendukung ke Indonesia Emas tahun 2045 Dean. Amin, amin, amin. Oke Her, mungkin bincang-bincang kita atau ngobrol kita pada malam hari ini udah cukup ya Her. Kayaknya sekarang udah jam berapa di sana? Jam 8 ya di sana. Jam setengah 9, jam 8.20. 8.20, ya. Sekali lagi terima kasih banyak Her udah meluangkan waktunya untuk ngobrol sebentar. Meskipun tadi ada terkendala jaringan atau sinyal, tapi nggak apa-apa. Ya. Terima kasih sekali lagi Her sudah berkesempatan di malam hari ini untuk saya berbagi pengalaman baik di IPDN maupun di pengalaman sebagai ASN, dan semoga ke depan kira-kira ke depan Her mungkin ada ini ke depan tujuan kan, kalau sekarang mungkin sudah bisa jadi eselon 4 dan sudah S2 ya Her kemarin kan? Udah selesai S2 ya? Alhamdulillah sudah S2. Sudah berkeluarga juga? Alhamdulillah. Kira-kira goals ke depannya apa? Untuk depan, mungkin dalam waktu berapa tahun ke depan kira-kira apa? Kalau goals sih mungkin cita-cita sih pengen jadi gubernur Sumatera Barat ya. Amin, amin, amin. Pastikan karir itu kalau memang kita jalan dengan betul-betul banyak persiapan apa semua pasti akan kita dapatkan. Sama kayak kau tadi ceritakan pas waktu SD di mana lihat banyak lulusan STPDN waktu itu, dan alhamdulillah bisa jadi seperti saat ini. Oke, sekali lagi terima kasih Her, semoga cita-cita ke depan bisa tercapai dan kita ketemu sudah bisa jadi Pak Gubernur. Jadi bukan hanya gubernur gubernur Praja saja, tapi sudah jadi gubernur Praja ya. Sumatera Barat. Ya, oke, sekali lagi terima kasih Her. Siap. Oke Dean. Salam buat keluarga. Oke, siap. Salam juga buat keluarga Her. Kalau main-main ke Padang berinfo ya. Oke, siap Her. Oke, sekali lagi makasih banyak Her waktunya. Siap. Ya, assalamualaikum, selamat malam Her. Waalaikumsalam.